Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reza Surya Channel. Dan hari ini tuh termasuk hari yang luar biasa karena bertepatan dengan hari Jumat juga. Hari yang kalau kata teman-teman Ustadz, kalau gue lagi syuting di Ustadz on the Road tuh, Jumat itu adalah hari yang paling mulia yang Allah kasih di antara hari-hari mulia lainnya. Dari Senin sampai Minggu sudah mulia, tapi Jumat lebih mulia lagi. Jadi jangan lupa buat yang cowok salat Jumat, jangan lupa bersedekah. Karena sedekah di hari ini niscaya insya Allah dilipat gandakan. Bukan cuma sedekah katanya, tapi semua ibadah yang ada di hari Jumat dilipat gandakan. Jadi kalau kita sudah biasa berbuat baik di hari Senin sampai Minggunya, di Jumat lebih baik lagi. Insya Allah itu bisa menjadi berkah buat kita semua. Jumat adalah hari yang insya Allah mulia buat kalian semua. Dan hari ini tuh bertepatan juga hari kedua rumah gue mulai dikerjakan lagi. Hari kedua apa hari ketiga ya? Hari ketiga ternyata ya. Jadi waktu hari Rebo itu sudah mulai dikerjakan lagi si rumah bujang ini. Kalian mungkin yang dulu pernah nonton vlog gue tuh udah pernah tahu bahwa rumah ini tadinya adalah rumah yang sudah lama tidak ditempati waktu gue pertama kali beli ya. Dan akhirnya gue renov, tapi terhambat karena si tukang waktu itu pulang kampung lebaran dan tidak balik lagi ke sini. Jadi sempat terbengkalai dari bulan puasa, dari lebaran itu sampai sekarang tuh tidak dilanjutkan lagi. Kenapa? Sebenarnya tuh karena gue menunggu tukang yang katanya tuh bagus di daerah sini. Jadi gue kayak ikut antrian. Tapi si tukang tersebut dipakai dulu sama Pak RW, dipakai dulu sama Om Rusmin, dipakai dulu sama Om Syawal ya, dipakai lagi sama Om Rusmin, dan dipakai lagi sama Pak RW. Jadi panjang tuh, sibuk dia si tukang itu ya. Udah kayak apaan tahu, di jadwal dia padat kala influencer lah pokoknya. Sampai akhirnya gue sabar menunggu, dan 3 hari lalu dia sudah mulai kerja di sini. Dan sekarang gue pengen kasih tahu kalian, kita jalan-jalan lagi seputar rumah gue. Mungkin juga ada yang baru nonton juga di vlog ini, belum tahu cerita dan sejarah tentang rumah ini. Sok kita masuk dan kita cerita-cerita. Tapi jangan lupa subscribe, comment, like, and share juga buat channel ini, biar kalau gue ngupload bisa rame komen-komennya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya. Sekarang kita mulai masuk yuk, let's go. Dari mulai teras depan ini sepertinya bakal ada perubahan rencana guys. Mungkin yang kalian pernah tahu, dulu tuh mobil gue cuma satu, Foxy ini ya. Dan rencananya Foxy ini tuh bakal ditaruh di sebelah sini ya kan. Dan pernah gue bikin konten juga di TikTok tuh rame banget soal bocor ini. Bocor abadi, gue bisa bilang tuh bocor yang nggak berhenti-berhenti. Mau hujan mau enggak tetap aja bocor di sini. Ternyata pas dirunut-runut, di atasnya itu, di bagian daknya itu ada yang tidak rapih ataupun ada yang bocor. So dia tiap hari, tiap saat bocor terus. Akhirnya mobil gue nggak gue parkir di sini, gue taruhlah buat tempat-tempat motor. Tapi mungkin juga ada yang sudah tahu juga bahwa sekarang alhamdulillah gue dikasih rezeki sama Allah, dikasih titipan lagi. Ada mobil satu lagi di sana, si Mercy, si Bonbon. Terpaksa gue taruh situ dulu karena di sini agak susah parkirannya. Nanti rencananya gue bakal taruh si Bonbon di sini. So gue bakal ada sedikit perubahan plan di bagian sini. Halo Pak, Assalamualaikum. Lagi kerja di atas. Udah mau Jumatan, lagi nyantai dulu. Di bagian sini bakal gue tambah kanopi. Tadinya tuh nggak ada karena gue berpikirnya mobilnya satu, dan ternyata alhamdulillah sekarang jadi punya 2 mobil. Bonbon di sini, Foxy di sini, dan nanti motor-motor ini bakal ada di sebelah sini. Nah, ini juga pasti ibu-ibu pada nanya nih, kenapa sih gue pakai batako nih di sini? Apa sih namanya? Konblok ya? Paving. To be honest, gue merasa diri gue kayak tidak sanggup mengurusi tanaman ya, karena bujang-bujang semua yang ada di sini waktu itu kan. Ya sampai sekarang pun. Nah, di sini gue bakal pakai topi lagi nih, kanopi lagi supaya si motor-motor nggak kehujanan. Nah, buat nongkrong-nongkrongnya, buat duduk-duduknya di sini nih. Nih kayak di Kintar kalau ojai, bewok, pada mau ngopi-ngopi, nyantai-nyantai. Ntar kalau udah bersih mudah-mudahan cakep ya di sini ya. Ini bakal ada kursi-kursi macam kayak gini. Set. Meja. Nah, ini juga buat madep sono biar bisa ngobrol-ngobrol. Kayak di cafe gitulah pengennya. Cuman memang rumah ini kurang yang ijo-ijo gitu guys. Nanti mudah-mudahan bisa ada yang membantu mengurusinya ya, insya Allah ya. Kalau bujang sih, aduh, gue agak meragukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rumah gue. Mungkin ada beberapa juga yang belum pernah lihat rumah gue. Inilah rumah gue.
Ini bagian ruang tamunya bisa dibilang sudah 85% sih sebenarnya sudah jadi, sudah sesuai dengan desain yang ada. Di sini ada bagian background yang paling sering gue pakai buat ngonten nih, mau ngonten TikTok, mau ngonten YouTube, mau ngonten apapun, bikin endorsean Instagram, gue selalu duduk di sini. Dan kenapa ini warnanya seperti ini? Memang didesain dari awal memang supaya enak dilihat saat di kamera. Tapi ya sebenarnya ini background aja. Kalau kayak kalian banyak yang nanya tuh, Om Eja nggak bikin podcast segala macam. Sementara waktu gue belum berpikir ke situ karena podcast itu harus memiliki ruangan yang kedap suara. Dan sebenarnya rumah ini yang berukuran 150 meter persegi sepertinya belum memiliki ruang yang banyak untuk gue bikin beberapa ruangan produksi. Jadi gue lebih mementingkan dulu untuk konten-konten daily di sini, ngendorse. Dan mungkin nanti kalaupun jadi mungkin ada touch up sedikit di bagian sini, ada bukan perubahan, tambahan desain sedikit nantinya. Dan di sini ada sofa-sofa seperti biasa. Hordeng. Ini gue nggak ngerti ya Ton ya, kenapa kita tuh istiqomah sekali tidak memakai hordeng ya. Pertama, emang belum kepikiran buat nyari hordeng, nyari-nyari gitu. Nggak tahu kenapa deh pokoknya. Kayak rumah ini belum 100% selesai, jadi kayak ya udah ntar aja deh, takut kotor, takut apa. Kayak sini vinil nih. Ini vinil terpaksa dipasang lebih dulu walaupun waktu itu kejadiannya belum selesai rumahnya, tapi jadinya begini guys, tuh kotor. Nah, ada bekas-bekas lem, bekas-bekas orang lalu lalang, tapi nantinya katanya bakal bisa di cleaning dan insya Allah ini vinil di daerah sini bakal bisa bersih lagi. Jadi banyak yang nanya, ini mana nih apa namanya si hordengnya, ntar aja deh. Biar aja rumah ini kayak akuarium dulu, bodo amat dah. Tapi harusnya ada. Kalau lo lewat rumah gue tengah malam jam 2 aja, lo lihat aja tuh nengok di situ, Diki lagi bobo. Tadi lagi bobo. Ada kamar di situ, ya masih berantakan, gak usah kalian lihat lah ya. Rencananya sih nantinya buat kamar tamu ataupun buat kamar mungkin nyokap gue kalau lagi main kesini, ataupun bahkan ada kepikiran nantinya bakal nyokap gue tinggal sama gue, jadi udah ada siap satu kamar di situ. Ini kamar mandi tamu, dan ini ada apa? Udah berantakan lagi. Ini ada kitchen, cuman bagian situnya ada tembok itu belum ditambah dengan keramik mozaik. Mungkin kalau ada yang mengerti desain arsitektur, karena rumah ini tuh Scandinavian style ya. Jadi bakal ada mozaik putih di situ nantinya bakal ditambah. Tapi overall kalau buat masak, buat apapun udah bisa di sini. Cuman masalahnya bujangnya aja yang nggak pernah masak. Jarang. Masak mie sih sering. Jam 2 malam Tony. Gue lah. Lah emang iya? Ya kan? Udah lama nggak ada mie. Itu kode ya, supaya belanja bulanan. Dan ini kamar gue, stop. Nggak usah terlalu masuk Anda. Nggak usah terlalu masuk Anda. Ini bukan kotor sih sebenarnya, berantakan. Kalau kotor sih enggak ya insya Allah. Kalau berantakan memang masih berantakan. Ini termasuk adalah salah satu kekurangan bujang sini. Kecuali Emon lah ya. Emon tuh orangnya dia bersih dan rapi sih, rajin sih. Kalau gue dikit Tony, waduh. Ini kayaknya apalagi gue deh, gue paling parah deh. Gue nggak tahu itu salah satu penyakit gue yang dari dulu, dan bapak gue tuh sering mengingatkan ke gue atas kekurangan gue itu, bahwa gue tuh harus bisa lebih rapih lagi, karena dalam Islam pun bersih dan rapi itu memang sebagian dari iman kan sebenarnya ya. Tapi nggak tahu deh, gue agak kesulitan untuk itu karena mungkin gue berpikirnya waktu gue udah habis banget di kegiatan di sehari-harinya, kesana kemari kerja, syuting dan lain-lain. Pas sampai rumah kadang suka capek, langsung plak tumplak tidur gitu kan. Sampai akhirnya gue lupa ataupun tidak ada waktu untuk membersihkan barang-barang gue ataupun merapikannya. Jadi di sini kamar gue sebenarnya juga belum 100% selesai, dan ada kamar mandi juga di dalam yang belum selesai 100%. Di sini bakal ada lemari-lemari wardrobe gitu yang mengelilinginya, nantinya mudah-mudahan cepat selesai ya insya Allah. Jadi kamar ini layak untuk ditinggali, dihuni, baik sendiri ataupun berdua nantinya ya. Semoga insya Allah. Amin. Ya ada Emon. Emon lagi sakit guys. Apa kabar Mon? Jadi penghuni di sini ya. Dia agak-agak hangat gitu badannya tuh. Kambuh lagi. Ya udah selamat istirahat Mon, tapi dia juga nggak mau dibawa ke dokter sih, gua nggak ngerti kenapa. Tapi dia hangat lagi tuh. Santai. Oke. Namanya juga lagi kena sakit-sakit. Ya, syafaqallah, semoga diangkat penyakitnya Mon. Kalau kata orang kalau lagi sakit tuh biar mengangkat dosa-dosa katanya. Menggugurkan. Jadi menguras ini ya, apa namanya? Keburukan-keburukan yang ada di dalam tubuh. Gue mau ajak ke atas. Oke, ini ada tangga menuju lantai 2 rumah gue.
Sebenarnya lantai 2-nya juga nggak yang full banget karena cuman setengah gitu lah ya. Tapi di bagian ini tuh adalah bagian terkotor di rumah gue karena ini tadinya memang dipakai untuk storage buat barang-barang tukang. Jadi memang kadang setelah tukangnya pergi jadi nggak keurus. Kita juga kayak yang ya udah kita abaikan ruangan ini. Tapi nantinya tuh gue pengen awalnya gue tuh cuman pengen ada keramik kayak di sini. Ini kan udah dipasang keramik ya, kayak keramik aja. Terus mungkin ada apa namanya taman-taman, bukan tanaman apa, tumbuh-tumbuhan lah, landscape gitu yang menggantung-gantung di bagian sebelah sini. Tapi kayak gue abis ngeliat rumah orang kayaknya asik banget. Ada taman di belakang rumah dan ada kolam ikannya. Padahal dulu tuh Tony udah ngusul suruh bikin kolam ikan. Tapi gue bilang kayak apakah keurus tar mati ikannya gitu kan. Tapi pas gue ngeliat salah satu rumah orang ya, ada tamannya, ada kolam ikannya di belakang, ada bunyi gemercik-bercik gitu, kayak oh enak ya ternyata ya. Kayak asik gitu, tenang gitu, bisa. Apalagi ini kamar gue di sebelah sini kan, kalau gue buka tuh bisa yang nyantai di sini, bisa ngeliat si ikan tersebut. Jadi menurut kalian gimana? Kira-kira apakah Bujang pantas memiliki kolam ikan di sebelah sini atau nggak usah aja? Komen di bawah. Coba sekarang kita naik ke atas. Ini mudah-mudahan keramik-keramik ini bisa di-cleaning ya. Nah, kita sapa-sapa pasukan kita. Tapi sebelum kita ke situ, ini ada kamar yang diproyeksikan untuk produksi. Kamar produksi, mungkin ada yang belum nonton vlognya sebelumnya, gue jelasin lagi. Ini adalah, mungkin nanti bakal ada Diki, ada Tony, ada siapa yang mau tidur sini. Gue bikin stylenya berbarak-barak gitu, jadi di atas tuh buat tidur, bawah buat produksi, buat ngedit. Mungkin nanti juga ada kepikirannya juga di sini bisa buat cover lagu, nge-take gitar, nge-take vokal di sini semuanya. Pokoknya ini gue bisa bilang ini adalah kamar produksi dan ada kamar mandinya di dalam. Jadi udah ready. Cuman ya penghuni di sini akan dihadapkan dengan wow. Ada teman kayaknya banyak di belakang. Ajak main ya Ki. Nanti kalau ada yang suaranya bagus lo ajak cover Ki. Soalnya kan katanya ada yang cewek, ada yang cowok loh. Nah, ini kita maju masuk ke arah bagian depan. Assalamualaikum Om. Belum ketemu nih Om. Ini Baru ketemu, iya benar. Kemarin baru sama Bapak. Ayo Pak. Ini siapa-siapa namanya Pak? Kenalan dulu nih. Pak Iwan. Ini Pak Fauzi kemarin ya, udah 3 hari ya. Ini Pak Anda. Nadim. Nadim Chandrawinata. Bukan dong. Nah, udah sering diledekin orang berarti Pak ya? Udah sering. Oke guys, ini bagian rumah gue. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ini tuh apa gitu ya. Ini sebenarnya adalah cara ataupun strategi menutup bagian genteng ini supaya tidak terlihat di bagian depan ya Pak ya. Karena sebenarnya rumah ini tuh kalau dibilang lantai 2 enggak, lantai 1 enggak, setengah lah lantai 2-nya. Karena kalau mau bikin ini di dak semua, dibikin ruangan, wah budget lagi Pak ya. Mungkin si Bujang ini belum cukup uangnya untuk itu karena persiapan yang lain-lain juga. Jadinya dibikin aja shield, dibikin tameng supaya nutupin si genteng ini gitu jadinya. Jadi kalau dari depan tuh kelihatan rumahnya tuh estetik, padahal kayak kelihatan 2 lantai, padahal mah 1 lantai plus belakang doang udah begitu. Dan sekarang kita ke depan yuk, kita lihat yuk. Punten Pak. Wow, ini dia biang keroknya ya Pak. Biang kerok si bocor-bocor ya, dia ngerembes sampai ke sini ya. Oh iya. Bocor di atas. Nah ini dia nih, akhirnya udah ketahuan juga bocor di bawah. Penyebabnya apa? Yang itu udah dicek ya Pak ya? Sebelah sana. Itu karena apa bocornya kemarin? Bocornya itu apa? Belum di aquaproof. Udah belum di aquaproof. Bagian yang dak sini ya? Dan ini bagian ini rencananya juga gue bakal bikin kanopi lagi ke atas supaya nggak kehujanan. Tapi di bagian sini enggak. Ini bagian sini ya dipelongin aja. Tapi yang jelas di bagian sini ini tuh bakal dibikin kanopi supaya nggak kehujanan, dan rencana juga di bagian sini bakal gue taruh rumput sintetis gitu buat nongkrong-nongkrong, duduk-duduk dan chill sore-sore ataupun malam-malam. Pokoknya anak-anak kalau lagi bertamu ke sini, di sini mudah-mudahan menjadi spot buat nongkrong-nongkrong. Bisa nyaman lah di sini. Banyak juga yang udah ngirimin bin bag waktu itu di awal-awal rumah ini jadi, itu tuh diproyeksikan untuk di sini. Semoga cepet jadi dan bisa dipasang di sini. Dan itu lihat, welcome home. Rumah ini insya Allah terbuka buat semua orang yang pengen main ke sini, yang pengen bersilaturahim ke sini. Bener-bener mudah-mudahan rumahnya bisa menjadi berkah, rumahnya bisa menjadi tempat beristirahat, beribadah, bekerja juga di sini.
Dan mungkin emang ada satu kekurangan rumah ini yang dari awal sebenarnya sudah gue pikirkan, adalah rumah ini belum ada musolanya, belum ada tempat space untuk musolanya. Sebenarnya udah terpikir dulu apakah di sini dibikin bangunan, tapi kayaknya budgetnya belum cukup. Walhasil ya udah seperti ini dulu aja rumahnya. Bisa sholat kita bisa di ruang tamu, bisa di kamar nantinya. Tapi semoga ada rezeki lagi ke depan. Mungkin si genteng bagian itu bisa gue dak lagi menjadi lantai 2 yang full. Bisa gue bikin mungkin ruang podcast di situ. Mungkin juga insya Allah kalaupun ada bangunan lagi, ada ruang lagi, gue bakal bikin musola di situ. Doain semoga project ini lancar, project ini berkah buat kita semuanya insya Allah. Dan juga jangan lupa subscribe, comment, like, and share lagi. Mudah-mudahan nanti bikin vlog berikutnya tentang rumah. Insya Allah rumahnya udah jadi. Ketemu lagi di next vlog. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.